Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita lanjutkan membaca tafsir Al-Muyassar surat Al-Baqarah ayat 113, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Wa dan qalat, berkata siapa al-yahudu, orang-orang Yahudi, laisat, tidaklah an-nasara, orang-orang Nasrani itu, ala, di atas syai'in, sedikit pun, min, dari ad-din, agama as-sahihi, yang benar. Jadi sedikit pun, ya, tidak ada kebenaran dalam agama orang-orang Nasrani. Sedikit pun orang-orang Nasrani itu tidak berada di atas agama yang benar. Ini orang Yahudi loh ya yang ngomong ya. Orang Yahudi loh, bukan orang ngaku Islam. Nasara juga bener, Yahudi juga bener. Ini orang Yahudi, ini ngomongnya gitu. Ya, orang Yahudi ini ngomongnya gitu. Nasara itu agamanya nggak bener sama sekali. Nggak ada sedikit pun yang bener di agama Nasrani. Wa kadzalika, dan seperti itu juga, qalat, berkata siapa, an-nasara, orang-orang Nasrani, fil yahud, tentang Yahudi. Orang Yahudi juga, orang Nasrani juga begitu. Juga mengatakan bahwa orang-orang Yahudi itu tidak berada di atas agama yang benar sedikit pun. Wahum, padahal mereka, baik Yahudi ataupun Nasrani, yaqra'una, membaca at-Taurat, Taurat wal Injil, dan Injil. Wa fihima, yang di dalam kedua kitab tersebut terdapat wujubu, kewajiban al-imani, untuk beriman bil anbiya'i, kepada para nabi jami'an, seluruhnya. Padahal di dalam kedua kitab itu, baik Taurat maupun Injil, terdapat apa? Kewajiban untuk beriman kepada seluruh nabi. Kadzalika, seperti itulah, qala, berkata siapa, alladzina, orang-orang yang la, tidak, ya'lamuna, memiliki ilmu, min, dari kalangan musyriki al-Arab, dari kalangan orang-orang musyrik Arab, wa ghairihim, dan selain mereka, mithla, persis seperti qaulihim, ucapan mereka. Maksudnya apa? Artinya qalu, mereka berkata, ini orang-orang musyrik Arab, dan selain mereka dari orang-orang kafir, semuanya golongan, semua golongan dari orang-orang kafir. Mereka akan berkata, likulli, kepada setiap dzidinin, kepada setiap pemeluk agama, lasta ala syai'in, engkau tidak berada di atas agama yang benar sedikit pun. Jadi kalau ada orang ngaku Islam kok bilang Yahudi itu agamanya benar juga, Nasrani ya benar juga, ya maka dia akhbas, lebih buruk daripada Yahudi, daripada Nasrani, daripada orang-orang musyrik. Ya. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrik aja ngomong gitu. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah. Fallahu, maka Allah yufassilu,
akan mengadili bainahum di antara mereka yaumal qiyamati di hari kiamat nanti fima dalam perkara-perkara ikhtalafu yang mereka berselisih fihi di dalamnya min dari amri perkara ad-din agama wa yujazi dan Allah akan memberi balasan kullan masing-masing di amalihi sesuai dengan amalnya. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. La ahada, tidak ada seorang pun azlamu yang lebih zalim min dibandingkan alladzina orang-orang yang mana'u melarang zikrullah zikir kepada Allah fil masajidi di masjid-masjid min dari berupa iqami pengerjakan atau pengerjaan penegakan as-sholati salat wa tilawati penunaian salat wa tilawati dan pembacaan Al-Qur'ani Al-Qur'an wa nahwi dzalika dan amal-amal semisal itu. Tidak ada seorang pun yang lebih zalim dibandingkan mereka-mereka yang melarang salat di masjid, baca Al-Quran di masjid, dan amalan-amalan zikrullah lainnya. Wajaddu sebaliknya malah bersungguh-sungguh, berupaya keras fi dalam takhribiha merusak masjid-masjid bil hajmi dengan menghancurkannya awil ighlaqi atau dengan menutupnya atau biman il mu'minina minha atau biman'i atau dengan melarang al mu'minin orang-orang mukmin minha dari masjid-masjid itu. Ini namanya takhrib al-hissi, pengerusakan masjid-masjid secara fisik dengan dihancurkan masjid-masjid itu, ditutup, orang-orang mukmin dilarang ya memakmurkan masjid. Orang-orang Syiah kalau di ya orang Syiah baik di Iran, di Irak, di Yaman, di Lebanon, orang-orang Syiah begitu. Ya. Mereka apa? Hajarul masajidi wa ammarul masyahidi. Mereka itu memboikot masjid-masjid dan memakmurkan kuburan-kuburan. Orang Syiah. Ulaika mereka adzalimun, orang-orang zalim itu maka yang bagi tidak semestinya, tidak pantas ya, tidak semestinya atau tidak pantas lahum bagi mereka an untuk yadkhulu masuk al-masajidah masjid-masjid illa kecuali ala khaufin dengan penuh rasa takut wa wajalin dan rasa khawatir
minal uqubati, min dari al-uqubati, hukuman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adab kalau masuk masjid. Adab masuk masjid itu adalah dengan niat untuk zikrullah, ya, dipenuhi dengan rasa takut, rasa khawatir dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Lahum bidzalika, mereka akan mendapatkan bidzalika dengan sebab kezaliman mereka itu sagharun, kehinaan, wa fadhihatun, dan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ya, ini makna khizyun. Lahum fid dunya khizyun. Khizyun ini saghar wa fadhihah. Dihinakan dan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Walahum, dan mereka akan mendapatkan fil akhirati, di akhirat, azabun syadidun, azab yang sangat berat. Itu tadi takhrib al-hissi, ya, takhribul masajid al-hissi, pengerusakan masjid secara fisik. Di sana ada pengerusakan masjid secara maknawi. Ya, pengerusakan masjid secara maknawi dengan apa? Dengan berbagai praktek kesyirikan, dengan berbagai praktek kebid'ahan di dalam masjid. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di di sini, wa sa'a ijtahada wa badhala wus'ahu, justru malah berupaya keras fi khirabiha, untuk merusak masjid-masjid itu, al-hissi wal ma'nawi. Itu merusak masjid-masjid itu baik fisik, secara fisik ataupun secara kemakmurannya, maknawi secara. Fal khirabul hissi hajmuha wa takhribuha wa taqdiruha. Pengerusakan masjid secara fisik itu adalah dengan dihancurkannya masjid itu, dirusak fisik, bangunan fisiknya, ya, dikotori dengan kotoran-kotoran, ya, tadi dengan ditutup dari aktivitas ibadah, orang-orang mukmin dilarang memakmurkannya. Ini namanya takhrib hissi. Wal khirabul ma'nawi, sedangkan pengerusakan secara maknawi, pengerusakan secara kemakmurannya, man udzakirin bismillah fiha, melarang orang-orang dari berzikir kepada Allah di dalam masjid itu. Wa ta'amul likulli man ittasaf bi hadhihi sifah, ini mencakup siapa saja yang memiliki sifat tersebut. Fayadkhulu fi dzalika ashabul fil wa quraisy, sehingga termasuk di dalam ayat ini ashabul fil, Abrahah dan pasukan gajahnya yang hendak menghancurkan Ka'bah, wa Quraisy, dan orang-orang Quraisy, hina sadda Rasulullah SAW anha amal Hudaybiyah, ketika mereka melarang Rasulullah SAW pada tahun Hudaybiyah untuk masuk ke Makkah. Wa Nasara, demikian pula Nasara, hina akhrabu Baitul Maqdis, ketika mereka menghancurkan Baitul Maqdis, wa ghairi min anwa'idz zulmah, wa ghairihim min awa'idz zulmati as-sa'ina min anwa'idz dhalamati as-sa'ina fi khirabiha muhaddatan lillahi wa musyaqatan, dan selain wa ghairihim, dan selain mereka dari orang-orang zalim yang terus berusaha keras untuk merusak masjid itu secara fisik ataupun secara kemakmurannya sebagai bentuk permusuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di sini ada pelajaran fala a'zamu iman man safi'i marad masal bil marad qasiyah. Wa idza kana la adlamu,
mimman mana'a masajidallah yudhkara fi asmuhu fala a'dhamu imanan mimman sa'a fi imaratil masajid bil imaratil hissiyah wal ma'nawiyah. Apabila melarang masjid untuk dipakai zikrullah itu merupakan kezaliman terbesar, maka memakmurkan masjid-masjid itu baik secara fisik ataupun kemakmurannya dengan amal-amal soleh, maka itu merupakan a'zamu imanan, keimanan yang paling besar. Jadi pengerusakan masjid itu ada secara fisiknya, ada secara maknawinya. Seperti yang dilakukan orang-orang Quraisy, mereka melakukan pengerusakan secara maknawi. Ya, dikasih berhala-berhala, dikasih untuk acara-acara kesyirikan, acara-acara kebid'ahan. Ya. Sedangkan Abraha melakukan apa? Pengerusakan masjid secara fisik, secara hissi. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Walillah, dan hanyalah milik Allah, jihaduha atau jihata, salah baca. Walillahi, dan hanyalah milik Allah, jihata, dua arah, syuruqis syams, syuruqi terbitnya matahari, wa ghurubuha dan ghurubiha, dan terbenamnya matahari. Ya, walillahi jihata syuruqi asy-syamsi wa ghurubiha. Hanyalah milik Allah dua arah, yaitu terbitnya matahari, arah terbitnya matahari dan arah terbenamnya matahari. Wa ma bainahuma, ya, dan arah yang ada di antara keduanya. Fa huwa malikul ardi kulliha, karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah penguasa bumi ini seluruhnya. Fa ayyu jihatin tawajjahtum ilaiha, maka arah manapun tawajjahtum yang kalian menghadap ilaiha kepadanya, fis salati, dalam salat, bi amrillahi lakum. Ini namanya kait, catatan dalatul iqtida namanya. Ya. Arah manapun tawajjahtum kalian menghadap ilaiha kepada arah itu, fis salati, di dalam salat, bi amrillahi lakum, dengan syarat sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Fa innakum, maka artinya sesungguhnya kalian, ya, mubtaghuna wajhah, kalian sedang beramal soleh, ya, mengejar pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam takhruju, kalian tidak keluar, tidak melanggar, an mulkihi, kekuasaan Allah, wa ta'atihi, tidak melanggar ketaatan kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, wasi'ur rahmati, maha luas rahmatnya biibadihi, terhadap hamba-hambanya. Alimun, maha mengetahui, bi'af'alihim, perbuatan-perbuatan mereka. La yaghibu anhu, tidak ada yang tidak diketahui olehnya, minha, dari perbuatan manusia, syai'un, sedikit pun. La yaghibu, tidak ada yang tidak diketahui olehnya, minha, dari perbuatan manusia, syai'un, sedikit pun. Ya, jadi ini fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Kalau kita terjemahkan dan kita praktekkan secara tekstualnya, rusak. Ya, maknanya rusak. Jadi ke arah manapun kalian sholat menghadap, ya, fathamma wajhullah, kalian menghadap kepada Allah. Ini kalian sholat dengan benar. Pas sholat nggak harus ngadep kiblat, mau ngadep ke selatan, mau ke utara, ke timur, ke barat. Kan tekstualnya begitu terjemahannya. Kemana saja, ke arah mana saja kalian menghadap dalam sholat, maka kalian menghadap kepada Allah. Ya, sholat kalian benar. Kalau diterjemahkan secara apa? Tekstual namanya. Maka butuh dalalatul iqtidha. Ya, dalam penerjemahannya, dalam penafsirannya. Maka di situ disebutkan dalam tafsirnya,
fa aynama tuwallu ya fa ayya jihatin tawajjahtum ilaiha fis shalat bi amrillahi lakum. Maka ke arah manapun kalian menghadap dalam salat bi amrillahi lakum, asalkan sesuai dengan perintah Allah kepada kalian, fa innakum fatamma wajhullah fa innakum mubtahuna wajhallah. Maka kalian sudah benar salatnya. Kalian ya menghadap kepada wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahalanya. Dalam tafsir namanya apa? Dalalatul iqtidha. Dalalatul iqtidha itu tidak disebut di dalam teksnya, tetapi dalam pemaknaan, dalam penerjemahan dan pemaknaan harus disebutkan bi amrillahi lakum ini. Ya, asalkan sesuai dengan perintah Allah ini. Ya, kalau tidak maka maknanya akan rusak. Maknanya akan rusak. Menerjemahkan ayat itu berarti ada kaidahnya. Iya, ada kaidahnya. Menerjemahkan bahasa Inggris saja ada kaidahnya, apalagi menerjemahkan ayat Quran. Menerjemahkan Pancasila aja ada kaidahnya, antum sembarangan diciduk antum. Ya kan? Iya. Dia ada orang LDI itu bekas guru dia. Ini guru apa Pak? Guru PPKN. Sudah sepuh orang LDI. Jadi dia mau membuka perbincangan itu, ya pinter namanya guru kan, pakai batu loncatan sebelum kepada inti syubhat gitu ya. Kenapa sih Mas kitab-kitab hadis yang ditulis oleh para ulama besar itu, kitab-kitab hadis Hindu itu, kenapa mesti ada sarahnya? Kenapa mesti ditulis sarahnya itu? Dari mana sarahnya itu? Apa itu sarahnya itu dari Nabi Muhammad atau dari siapa sarahnya itu? Bapak profesinya apa tadi Pak? Pensiunan guru apa dulu Pak? PPKN. Kenapa sih kalau menerjemahkan Pancasila sembarangan diciduk Pak? Ya karena sudah ada bakunya dari pemerintah, itu sudah ada yang baku dari negara ini. Menerjemahkan Pancasila itu sudah ada yang baku, menerjemahkan UUD 45 itu sudah ada yang baku menafsirkannya. Dari negara ini apalagi agama apa? Ya kan? Apalagi Quran dan Sunnah ada bakunya. Kalau menerjemahkan Pancasila 45 tidak sesuai dengan aturan yang sudah, terjemahan yang sudah dibakukan oleh negara, maksimalnya diciduk masuk penjara. Kalau menerjemahkan Quran Sunnah, ya kan? Nggak pakai aturan yang baku, masuk neraka. Masuk neraka. Kadang begitu ya. Masih ingat antum? Ini Allah Subhanahu wa taala sedang berbicara dalam rentetan ayat ini, sedang berbicara tentang persiapan untuk menyampaikan perubahan hukum apa? Perubahan hukum apa kemarin? Kiblat. Ya. Ini Allah sedang menyampaikan ayat-ayat persiapan perubahan hukum apa? Kiblat. Mulai dari ayat berapa kemarin? 106. Manan sah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Mulai dari situ itu adalah ayat-ayat sebagai muqaddimat. Ya. Nah, termasuk di sini. Kalau tadi ya katakan apa? Wahum yatluna alkitab, sementara mereka membaca Alkitab. Agama yang benar itu sumbernya Alkitab, bukan klaim. Maka nanti ketika Alkitab, yakni Al-Quran, memerintahkan merubah arah kiblat, sudah benar itu. Meskipun kalian klaim begini dan begitu. Ya. Wa man adzlamu mimman mana'a masajidallah, melarang masjid Allah zikir. Orang-orang Quraisy ini teguran kepada orang-orang musyrikin Quraisy. Ya. Yang mereka apa? Mereka tidak senang kalau nanti umat Islam itu ketika turun ayat kiblatnya dipindah, di arahnya dirubah menghadap ke Ka'bah.
Ya, menghadap ke Ka'bah. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Ya. Mau kiblatnya arah manapun kalau itu sesuai perintah Allah itu benar. Dan mereka menganggap nasakh, ya, perubahan satu ayat diganti dengan ayat yang lain, ya, itu kontradiktif, itu cacat, itu pelanggaran menurut mereka. Menurut orang-orang Yahudi, Nasrani, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, itu pelanggaran. Oh, kalian sudah melakukan pelanggaran yang lebih besar dari itu malahan. Gitu loh. Kalau itu pelanggaran, kalian melakukan pelanggaran yang lebih besar lagi. Apa di situ disebutkan? Ayat yang ke-116. Wa qalu ittakhadallahu walada. Subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ardh kullun lahu qanitun badi'us samawati wal ardh wa idza qadha amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa qalat al-yahudu, dan berkata orang Yahudi wan Nasara dan orang Nasrani wal musyrikun dan orang-orang musyrik. Karena tiga golongan ini mereka nanti yang menentang perubahan arah kiblat. Ditambah orang-orang munafik nanti. Orang-orang munafik diakhirkan. Biasa kan? Orang munafik dikasih angin dulu, enggak dibantah di depan. Orang munafik kalau dibantah di depan nanti mereka tahu, enggak ikut-ikutan menentang nanti. Ya, karena mereka zahirnya ngaku Islam, nanti di belakang bantahan untuk orang munafik itu. Waqala, dan berkatalah orang-orang Yahudi wan Nasara, orang Nasrani wal musyrikun, orang musyrik, ittakhadallahu, Allah telah mengambil li nafsihi, untuk dirinya mengambil apa? Waladan, anak. Pelanggaran enggak itu? Pelanggaran yang sangat besar. Kalau itu dianggap pelanggaran, maka kalian melakukan pelanggaran yang lebih besar. Tanazzahallahu, Allah Subhanahu wa taala berlepas diri, subhanah dan maha suci, an hadzal qauli, dari ucapan al-batil, ucapan yang batil ini, ucapan yang sangat batil ini. Allah berlepas diri dan mensucikan dirinya dari ucapan yang batil ini. Bal kullu ma fis samawati, tapi semua apa fis samawati, yang ada di langit-langit, wal ardi, dan di bumi, itu adalah mulkuhu, kerajaan Allah, au milkuhu, milik Allah, wa abiduhu, dan budak Allah Subhanahu wa taala. Mereka milik Allah, mereka kerajaan Allah, mereka adalah budaknya Allah. Hum jami'an, artinya mereka seluruhnya khadi'una lahu, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Musakharuna, diatur tahta, di bawah tadbirihi, pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala, huwa, dia adalah badi'u. Badi'u apa? Khaliqu, pencipta, as-samawati, langit-langit, wal ardi, dan bumi. Ala ghairi, tanpa ada mithalin, contoh, sabaqa, sebelumnya. Ini makna badi. Makna badi'u, Allah badi'us samawati wal ardh. Ini Allah pencipta langit dan bumi beserta isinya tanpa ada contoh sebelumnya. Maka namanya bid'ah itu ajaran yang tidak ada contoh sebelumnya. Itu bid'ah. Ya, itu namanya bid'ah. Mobil bid'ah enggak? Mobil dalam Islam bid'ah enggak mobil? Enggak bid'ah. Kenapa? Sudah ada contoh sebelumnya enggak? Mana dalilnya kalau mobil enggak bid'ah? Itu harus punya dalil loh. Kalau mobil itu enggak bid'ah, itu harus punya dalil. Bukan dari agama. Mobil. Jadi yang namanya bid'ah itu
ajaran yang tidak ada contoh sebelumnya. Makanya di badi'us samawati wal, Allah itu pencipta langit dan bumi beserta isinya tanpa contoh sebelumnya. Wa idza qadha wa idza qaddara, qadha bermakna qaddara. Dan apabila Allah menetapkan amron, sebuah perkara, wa arada, dan menghendaki kaunahu, terwujudnya perkara tersebut. Jika Allah mentakdirkan sebuah perkara dan menghendaki terwujudnya perkara tersebut, fa innama, tidak lain, Allah hanya yaqulu lahu, berkata kepada perkara tersebut, kun, jadilah. Allah hanya cukup mengatakan jadilah, fayaqulu, maka akan terwujud. Maka akan terwujud perkara tersebut. Wallahu a'lam. Sampai ayat 117. Ya, kita lanjutkan ayat 118 dan yang lainnya kita pertemuan. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.